Jumpa lagi kita dalam pembelajaran kali ini. Ya, kita dipertemukan kembali untuk materi kali ini yaitu PJOK yang masih bertemakan cuaca di tema 5. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Namun pada kali ini materi yang akan kita bahas adalah gerakan tolakan dan ayunan atau gerakan meloncat dan gerakan bergantung serta menggunakan ayunan sebagai tumpuannya. Nah, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita mengawali materi selanjutnya, ya, slide selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui gerak dalam senam lantai itu apa saja. Nah, yang pertama ini ada gerakan bertumpu, yang kemarin kita sudah membahasnya ya. Kemudian gerakan bergantung, lalu keseimbangan, gerakan berpindah, tolakan, gerakan putaran, gerakan dengan kombinasi ayunan, melayang, dan mendarat. Ini adalah gerak-gerak yang berada dalam cakupan senam lantai. Kemudian selanjutnya, nah, kalau kita lihat gambar di sini, pernahkah kalian melihat kelinci meloncat? Nah, seperti apa meloncatnya? Pernahkah kalian mengamati seekor kelinci yang meloncat atau seekor katak? Nah, dengan gaya katak meloncatnya yaitu menggunakan tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, lalu kemudian di sini ada gerakan menggantung dan berayun. Nah, gerakan ini dapat kita praktekkan di sebuah dahan pohon atau ranting pohon yang besar. Kita bisa menggunakannya untuk latihan berayun dan menggantung. Kemudian kita bisa juga bergantung dengan palang besi. Ya, selain dahan pohon yang rendah dan kuat, kita juga bisa di playground, berlatih di playground dengan palang besi. Bagaimana cara melakukannya dengan benar? Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkahnya, kalau untuk loncatan, ya ini adalah gaya loncat katak ya. Jadi ada gambar 1-5, kalian bisa melihat juga di dalam buku kalian tematik halaman 69. Yang pertama adalah berdiri tegak di belakang garis, kemudian bersiap-siap tanpa melakukan awalan. Nah, setelah itu lutut ditekuk, tangan diayun lurus di belakang, pandangan lurus ke depan. Kemudian langkah ketiga, meloncatlah sambil mengayun tangan ke depan. Gerakan keempat, sewaktu mendarat, posisi tubuh sama seperti awal meloncat. Kelima, lakukan 3 kali berturut-turut tanpa berhenti. Keenam, setelah 3 kali meloncat dan mendarat, sikap tubuh tegak berdiri sempurna. Ayo silahkan coba lakukan loncat bersama teman-temanmu. Jadi gerakan akhirnya adalah tegak berdiri sempurna seperti sikap awal. Nah, sikap akhirnya seperti sikap awal yaitu berdiri tegak sempurna. Kemudian bagaimana cara melakukan gerak loncatan katak dan kelinci? Bisa juga dengan sikap berdiri bersiap melompat, ayunkan tangan ke belakang. Nah, ini lebih pada condong ke loncat katak ya. Loncat dan dorong ke depan, mendarat berdiri sempurna. Nah, ini sama nih langkahnya, hanya diringkas saja cara melakukannya. Namun secara lebih mendetail kalian bisa melihatnya di halaman 69 atau sambil playback pada video ini. Selanjutnya, untuk gerakan berayun. Nah, yang pertama gerakannya adalah gerakan bisa diawali dengan berdiri tegak. Angkat setinggi-tingginya kedua tangan lurus ke atas. Genggam dahan kayu atau palang besi dengan kuat. Lalu berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Kenapa harus 4 ayunan? Agar ayunan kita lebih jauh pada saat berayun dan mendarat. Nah, kemudian melompat sambil melepaskan pegangan, mendaratlah dengan sempurna dengan cara berdiri tegak tentunya ya. Itu adalah langkah-langkah cara bagaimana berayun pada palang besi dan dahan pohon yang kuat. Kemudian, kalian bisa melakukannya juga dengan cara sederhana yaitu mensejajarkan beberapa meja, 2 buah meja ya. Kemudian kalian berada di tengah. Kalian bisa buat kelompok dengan 3 atau 4 temanmu. Nah, yang kedua, susun meja bersebelahan. Berilah jarak di antara kedua meja agar kalian bisa berada di antara meja tersebut.
Kemudian yang ketiga, setiap anak berayun ke belakang lalu ke depan sebanyak 4 hitungan secara bergantian. Keempat, pada hitungan ketujuh, nah ini yang terpenting ya, pada hitungan ketujuh, lakukan berayun ke depan, lalu meloncatlah sambil melepaskan tumpuan tangan. Kelima, lakukan secara bergantian dengan teman kelompokmu. Hanya saja pada saat melakukan gerakan berayun ataupun melompatan, kita harus diwajibkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menghindari kesleo ataupun semacamnya. Nah, hati-hati juga harus dalam pengawasan orang tua atau guru olahragamu. Karena pada saat melakukan ini, kalian harus melakukannya dengan benar dan hati-hati. Ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan kepada guru kelasmu masing-masing. Sebagai tambahan, untuk latihan seperti ini kalian bisa juga menggunakan meja yang sejajar dengan pinggangmu ya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Agar pas pada saat kalian berayun atau latihan berayun. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi selanjutnya adalah hitunganmu harus tepat. Jadi jangan hanya 1-2 kali ayunan, namun minimal atau paling sedikit adalah 4 kali ayunan. Nah, olahraga seperti ini kalau misalkan latihan olahraga tumpuan seperti lompat katak atau kelinci, itu lebih pada menguatkan otot kaki. Kemudian kalian bisa juga gerakan keseimbangan kalian pada saat melakukan ayunan, kalian bisa juga melatih gerakan keseimbangan. Nah, cukup sampai di sini mungkin materi kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin kalian praktekkan, harus didampingi oleh orang tua atau gurumu. Ingat ya, harus dalam pendampingan. Karena ini perlu ada teknik yang cukup perlu anak-anak kuasai agar pada saat melakukannya kalian dapat melakukan dengan benar. Baik, semoga dalam video singkat kali ini kalian dapat mempraktekannya secara sederhana di rumah. Kalian juga dapat meminta tolong kepada orang tua kalian di rumah. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat.